Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi itu bukan sekedar dokumen lah, juga bukan lomba dokumen, tetapi lebih ke arah untuk melihat sistem pelayanan di klinik kita. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDUWS. Pertama, R itu surveyor akan melihat regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. Keempat adalah wawancara, dan yang terakhir, surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada bukti pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat dan susun sendiri. Ini adalah video saya yang ke-287 yang akan membahas konsep standar pemulangan dan tindak lanjut perawatan. Sejak video 279, kita sudah bertemu untuk pembahasan bab 3 dari standar akreditasi klinik. Bab 3 ini terdiri dari 14 standar, yaitu hak pasien dan keluarga, kemudian klinik dan melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan, penerimaan pasien klinik, pengkajian pasien, rencana asuhan dan pelaksanaan, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan pasien risiko tinggi, dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, pelayanan anestesi dan bedah, pemulangan dan tindak lanjut perawatan, pelayanan rujukan, pelayanan rekam medik, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi diagnostik, dan pelayanan kefarmasian. Kita telah bahas satu persatu sejak video 279, dan di video 287 ini kita akan membahas pemulangan dan tindak lanjut perawatan yang merupakan standar ke-9 dari bab 3. Standar PKP 9 ini adalah pemulangan dan tindak lanjut perawatan. Pemulangan dan tindak lanjut pasien bertujuan untuk kelangsungan pelayanan, dipandu oleh prosedur yang baku dan jelas. Rujukan dilaksanakan apabila klinik tidak memiliki kompetensi penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Adapun pokok pikiran dari standar ini adalah klinik dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 hari. Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan. Pemulangan pasien dilakukan berdasarkan kriteria pulang yang ditetapkan oleh penanggung jawab klinik dan didokumentasikan pada resume pasien pulang. Informasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga pada saat pemulangan atau rujukan diperlukan agar pasien atau keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal. Pemulangan dan tindak lanjut perawatan dipandu oleh prosedur. Ada kriteria pemulangan, prosedur tindak lanjut, prosedur untuk pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan. Kemudian apa saja elemen penilaiannya di standar ini? Pertama, dokter melaksanakan pemulangan dan menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. Ini ada di dokumentasi yang akan dilihat oleh surveyor di rekam medis. Ada bukti ringkasan pasien pulang dalam rekam medis. Jadi akan dilihat di rekam medis, kemudian akan dilakukan observasi dan dilakukan wawancara. Ketiga, ada bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang. Ini juga akan dilihat pada dokumen rekam medis, kemudian akan dilakukan wawancara.
Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada PPRI nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan lampiran-lampirannya untuk klinik. Kemudian Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Permenkes RI nomor 290 tahun 2008, Kemenkes RI nomor 514 tahun 2015 tentang PPK bagi dokter di FKTP. Kemenkes RI nomor 62 tahun 2015 tentang PPK bagi dokter gigi. Demikianlah Sobat Sehat, di video 287 ini kita telah membahas pemulangan dan tindak lanjut perawatan yang merupakan standar ke-9 dari bab 3, penyelenggaraan kesehatan perorangan untuk standar dan instrumen akreditasi klinik. Kita akan bertemu di video 288 untuk membahas pelayanan rujukan standar ke-10 dari bab 3, ada penyelenggaraan kesehatan perorangan untuk standar dan akreditasi klinik. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.